Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Diri Saputra, perwakilan dari kelompok 9 dan anggota kelompoknya terdiri dari Dialin Risa Smita dan Sandi Diri Saputra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi leptospira pada beberapa daerah rawan banjir Jakarta. Penyakit leptospirosis adalah penyakit infeksi yang dapat menyerang manusia dan binatang. Penyakit menular ini adalah penyakit hewan yang dapat menjangkiti manusia. Penyakit termasuk penyakit zoonosis yang paling sering terjadi di dunia. Dan cara penularan penyakit leptospirosis ada dua. Yang pertama, penularan secara langsung, yaitu dengan melalui darah, urin, atau cairan tubuh lain yang mengandung kuman leptospira masuk dalam tubuh penjamu. Yang kedua, penularan secara tidak langsung, yaitu dengan genangan air, sungai atau badan air, danau. Vektor leptospirosis. Dan ini bisa kita lihat, ini adalah beberapa hewan yang termasuk dalam vektor leptospirosis, yaitu sapi, babi, anjing, dan tikus. Dan ini epidemiologi penyakit leptospirosis. Yang pertama, faktor agent. Dan yang kedua, faktor penjamu. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Faktor agent. Berdasarkan temuan DNA pada beberapa penelitian terakhir, 7 spesies patogen yang tampak pada lebih 250 varian serologi telah berhasil diidentifikasi. Leptospira dapat menginfeksi sekurangnya 160 spesies mamalia, diantaranya adalah tikus, babi, anjing, kucing, rakun, lembu, dan mamalia lainnya. Hewan peliharaan yang paling berisiko mengidap bakteri ini adalah kambing dan sapi. Faktor penjamu. Dengan adanya binatang yang terinfeksi bakteri leptospira di mana-mana, leptospirosis pada manusia dapat terjadi pada semua kelompok umur dan pada kedua jenis kelamin. Faktor lingkungan. Menjadi unsur lingkungan memegang peranan yang cukup penting dalam menentukan terjadinya proses interaksi antara penjamu dan unsur penyebab dalam proses terjadinya penyakit. Dan ini adalah pencegahan leptospirosis. Yang pertama, jauhi binatang yang rentan terinfeksi bakteri, terutama tikus liar yang paling banyak membawa bakteri leptospira. Yang kedua, hindari air yang sudah terkontaminasi dan pastikan kebersihan air sebelum mengkonsumsinya. Dan bisa kita lihat selanjutnya pencegahannya. Dan ini adalah 3 jalur pencegahan penularan kuman leptospirosis. Yang pertama, jalur sumber infeksi, yaitu dengan memberikan antibiotik pada hewan yang terinfeksi, seperti penisilin, ampicillin, atau dihidrostreptomycin agar tidak menjadi karir kuman leptospira. Dosis dan cara pemberiannya juga berbeda-beda, tergantung jenis hewan dan hewan yang terinfeksi. Yang kedua, jalur penularan, yaitu dengan cara memakai pelindung kerja, seperti sepatu, sarung tangan, pelindung mata, sapron, dan masker. Yang ketiga, jalur penjamu manusia, menumbuhkan sikap waspada, melakukan upaya edukasi, melakukan penyebaran informasi. Dan keterkaitan kejadian banjir dengan leptospirosis. Salah satu penyakit yang patut diwaspadai saat musim hujan dan banjir adalah leptospirosis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri leptospira ini bisa mengakibatkan kematian. Menurut data yang dilansir pada Februari 2015 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tercatat 435 kasus dengan 62 kematian akibat penyakit leptospirosis. Dan ini metodologi penelitiannya. Leptospirosis adalah penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri leptospira, patogen yang ditransmisikan melalui hewan, baik langsung ataupun tidak langsung. Justifikasi pentingnya dilakukan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa hubungan antara pengetahuan dengan sikap masyarakat dalam mencegah leptospirosis. Yang kedua, untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat tentang leptospirosis. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sikap masyarakat dalam mencegah leptospirosis. Hasil penelitian ini mengidentifikasi bahwa leptospirosis hidup di lingkungan wilayah banjir di DKI Jakarta yang ditunjukkan oleh 75% sampel yang diambil menghasilkan kultur positif leptospirosis. Berdasarkan penelitian ini juga dapat dilihat bahwa rentan pH perairan wilayah banjir Jakarta mendukung pertumbuhan bakteri tersebut. Kondisi leptospirosis yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap dampak air urin tikus. Kami mengimbau masyarakat agar waspada dari urin tikus dampak dari banjir, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Dan selanjutnya rekomendasi terkait hasil penelitian. Setelah mendapatkan hasil penelitian, supaya tidak terjadi kesalahan dalam penelitian tersebut, kita bisa melakukan pembahasan ulang atau meninjau kembali mengenai hasil penelitian tersebut, agar hasil dari penelitian tersebut menjadi lebih detail, maksimal dan lebih rinci tanpa ada kesalahan dan kekeliruan dalam penelitian. Dan mungkin saja itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.